Dia tuh kayak orang nggak bisa ngomong, jadi kayak orang gugup gimana sih ya, kayak lidahnya itu ditahan gitu ya. Nah tiba-tiba dia teriak gitu kan. Iya, semalam itu tiba-tiba dari tenda itu muncul pramugari. Nah si pramugari ini bilang, kamu mau gak jadi teman aku? Ikut aku yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja nih kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Pasti kita semua penasaran nih, siapa sih orang yang ada di samping gue ini? Apa kabar Bang? Baik. Bang Abud atau Bang Tupai ya? Iya. Oke, sedikit gue menjelaskan, Bang Tupai ini banyak nih Bang. Teman saya nih Bang Kancil, cerita perjalanan pendakiannya bersama Bang Tupai. Iya. Ini teman-teman sering nih Bang dengar nama Abang gitu, karena Bang Kancil itu suka cerita pengalamannya bersama Bang Tupai. Nah inilah yang penasaran sama sosok Bang Tupai. Nih sosoknya Bang Tupai seperti ini. Jadi teman-teman semua udah nggak penasaran nih, dan kita juga sudah bisa mengundang Bang Tupai buat cerita di sini. Oke Bang Tupai, sebelumnya terima kasih nih udah mau mampir. Sama-sama. Sebelum kita bercerita, Bang Tupai bercerita, kita ngobrol-ngobrol dikit Bang ya. Boleh. Bang Tupai aktivitas sehari-hari apa sih Bang? Biasa sih warawiri juga sih. Warawiri, wer-wer nggak Bang? Oh iya, Wer-wer. sama kayak Bang Kancil ya. Warawiri, wer-wer. Nah, Bang Tupai ini mau cerita pengalaman pendakian gunung Bang ya? Iya. Masih suka naik gunung Bang? Udah berapa tahun sih nggak naik gitu kan. Pandemi juga kemarin ya? Iya, karena pandemi juga emang kurang fit juga ya. Gitu. Kondisi juga kurang fit di situ. Terakhir naik gunung? 2020. 2020. Oh, 2020. Oh, masih sempat naik tuh di Sempet kondisi pandemi. naik. Oh, sempat naik. Ke gunung mana tuh Bang? Itu salak, pasti salak sih. Oh, Bang Spesialis salak. spesialis gunung salak. Yo, Nah. Gunung Salak itu kan ya bisa dibilang gunung yang serem juga Bang ya. Ya. Ya maksudnya ya nggak serem juga sih, mungkin ya banyak mistik-mistiknya lah ya. Kalau mistik sih emang adiknya dari Ciremai sih kalau dibilang. Salak ini ya, di Jawa Barat khususnya ya. Iya. Oke Bang, di Gunung Salak. Abang ini ntar mau ceritakan di Gunung Salak? Wih, mantep Gunung Salak men. Nah, di Gunung Salak kita Abang ketemu apa? Gue nemuin sosok pramugari, mungkin jin yang nyerupai pramugari. Terus gue dapet burung celepuk Jawa gitu ya. Burung celepuk Jawa? Sama ini apa namanya, gue tuh ngetes ada orang yang mengaku-ngaku supranatural, cuman ya bukan gitu. Oh Abang ngetes orang ini? Oke, tahan dulu Bang Tupai. Okay. Pasti teman-teman semua penasaran nih sama kelanjutan dari ceritanya Bang Tupai. Tapi lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Tupai, bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Tupai ini kita jadikan pengalaman untuk kita bersama. Bener Bang? Iya. Simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat di Timur Misteri seperti Bang Tupai ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri, atau kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke Bang Tupai, udah siap bercerita Bang? Udah siap. Mantap. Siapkan posisi terbaik kalian, karena kita akan masuk ceritanya.
Perkenalkan, nama gue tuh biasanya dipanggil Tupai. Gue pengen bercerita tentang yang namanya bisnisnya Gunung Salak yang gue alamin pada tahun 2020 tentunya. Ketika gue sedang gabut atau dibilang lagi jenuh di Jakarta ya, di rumah kayak gitu. Jadi pada waktu itu ketika gue sebelum naik gitu, sebelum bukan mengadakan ya, tapi lebih ke kejenuhan gue itu lebih pengen camping atau camping ceria di situ. Karena suatu mimpi sih sebenarnya, mimpi gitu. Jadi kemauan abang berangkat ini atas dasar mimpi abang? Jadi mimpi. Jadi setiap gue mau naik gunung itu biasanya tuh gue mimpi dulu gitu. Gue kalau nggak mimpi gue nggak akan naik. Kayak gitu. Jadi itu sekali mimpi gitu bang? Enggak, itu bisa jadi 3 kali, bisa juga 6 kali. Jadi kalau misalkan cuma sekali itu menurut gue tuh bukan satu tanda ya. Mungkin ada, kalau secara gaibnya itu kayak jin yang bisikin lah. Cuman kalau misalkan lebih dari 3 kali atau 6 kali itu mungkin ada suatu tanda. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Bisa dibilang juga undangan bang ya? Ya bisa juga undangan. Kayak gitu. Terus pada waktu itu gue tuh emang gabut banget kan. Emang kebetulan waktu itu gue mimpi harus ke Gunung Salak. Mimpi itu ya biasa, kayak apa ya, kayak bukan dibuat-buat gitu. Jadi mimpi itu gue adanya gue itu tiba-tiba ada di Gunung Salak. Gitu ya, gue lagi masak kayak biasa aja. Walaupun mimpinya berbeda-beda malam gitu, tapi tetap adanya di Gunung Salak. Ada di Gunung Salak gitu. Jadi kayak gue aktivitas sehari-hari itu di Gunung Salak kayak gimana sih, kayak pendaki-pendaki lain yang biasanya ngobrol gitu kan, terus biasanya masak atau sebagai macamnya gitu kan. Ya kayak begitu mimpinya. Nah itu menurut gue mungkin kan bunga-bunga tidur ya kalau menurut gue ya. Cuman kok lama-kelamaan kok bisa sampai lebih dari 3 kali gitu. Ini ada apa ini gitu kan. Nah kebetulan waktu itu gue gabut, gue kalau udah mimpi gitu nggak pakai gue ada rencana untuk kesana, enggak. Jadi ya udah gue datang aja lah gitu kan, awalnya kayak gitu. Dan gue langsung ngambil peralatan gue gitu kan, dari tenda yang bisa gue bawa gitu ya, peralatan masak, terus konsumsi itu ya sekedarnya buat gue sendiri gitu, karena gue nggak open trip atau mengundang yang lainnya gitu kan. Di situ solo aja bang ya? Iya, emang niatnya tuh camper kalau menurut gue sih, camper. Jadi gue pengen camper itu di halaman adalah yang gue anggap orang tua angkat atau sesepuh di sana. Itu gue niatnya gitu. Gitu. Mungkin ketika gue dari sana mungkin ada jawaban mungkin gitu kan. Mending berangkat dulu lah. Iya, mungkin kayak gitu. Terus gue jalan kan pada hari itu. Kalau nggak salah gue jalan itu di hari Kamis kalau nggak salah. Di hari Kamis. Di hari Kamis gue jalan dari jam 10. Ya biasa naik motor gitu. Gue nggak pernah naik kendaraan lain ya kecuali motor udah. Kayak gitu. Gue naik motor. Sampai gue di Bogor, gue mampir dulu gitu kan, gue jajan segala macem buat nambah-nambah konsumsi gitu kan. Nyampe lah gue tuh di daerah Cisalada. Dan itu gue nggak dapet perasaan yang aneh-aneh sih. Normal, masih real-real aja, biasa, normal ya. Kayak gue itu jalan gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada menurut gue tuh. Tiba-tiba perut gue tiba-tiba sakit. Nah di Cisalada itu gue berhenti lah. Ternyata ya gue lapar gitu. Sakit karena belum makan. Ya belum makan karena gue lapar gitu kan. Gue lapar. Gue makan dulu. Gue nggak terlalu terburu-buru sih. Nggak ada kayak gue harus nyampe jam sekian. Nggak ada target lah ya. Nggak ada, karena gue emang nyantai aja gitu, nyantai. Sampai jam 12 lewat. Gue rasa terlalu lama di sana kan gitu. Gue tuh langsung ngambil jalur cepat aja gitu kan, biar arah ke Cibuntu. Jadi ada nama daerahnya itu Cibuntu gitu. Daerah Cibuntu. Nah, nama-nama jalan lah ya, nama-nama daerah situ. Cibuntu gitu, biar nyampe sampai situ. Karena udah sampai situ kan dia harus naik lagi tuh.
terus naik lagi gitu kan. Nah di Cibuntu itu ya gue biasa ya kan, gue beli rokok, gue beli air gitu kan, Ngeres lah ya. ngeres lagi sebentar aja gitu kan, hanya 10 menit. Gue langsung jalan ke tempat yang gue anggap itu orang tua angkat gue gitu kan, sesepuh sana gitu. Nah ketika gue jalan itu gue sebenarnya sih udah paham gitu ya daerah situ kan ya, karena emang gue udah dinasihatin sama orang tua angkat gue juga gitu kan. Ketika udah nyampe di titik ini ya lo harus salam. Sebenarnya salam itu harus di mana aja sih, cuman gue dibilangin seperti itu gitu kan, harus salam di sini, harus sopan gitu kan. Ya gue apa namanya, gue harus baiklah di situ, beretika lah ya, beretika lah datang ke daerah orang juga gitu kan, sama kan kayak gitu kan. Ya kita nggak tahu yang namanya gaib itu kan apa ya, kita nggak bisa apa ya namanya itu, mastiin gitu. Wah ini ada di sini, ada nih gaib kan, nggak bisa gitu, kita nggak tahu gitu kan. Mungkin yang orang-orang indigo mungkin bisa, atau orang-orang yang punya keahlian khusus yang udah dikasih Allah tuh mungkin bisa tahu ini bahwa ini ada ini gitu kan. Kalau gue kan nggak bisa kayak gitu. Cuman gue kalau ada hal-hal gitu, mungkin ada orang yang gak enak gitu, mungkin gue bisa peka aja gitu, gitu. Peka aja kayak gitu kan. Nah gue diceritain tuh, jadi titik itu ada yang namanya portal gaibnya. Ada portal gaib, maupun itu lo siang atau maupun malam gitu, bahwa di situ tuh emang ada penunggunya lah bahasa ya gitu kan, di portal gaib itu. Jadi ya gue sih yang namanya gue orang awam masalah kayak gitu, dan gue anggap ya gaib itu ada gitu, gue percaya gaib itu ada gitu. Cuman kok ya udahlah, gue salah ikutin apa yang udah dikasih tahu. Ya diperintahin gitu. Di situ ya. Gue nggak mau nentang itu karena ya buat keselamatan gue juga gitu kan. Takutnya bawa-bawa sampai ke keluarga atau teman-teman gitu kan, ya, karena kasihan etika gitu. itu kita nggak harus sama yang nyata bang ya. Ketika kita bertamu ya etika sama yang gue pun kita coba berusaha ya gitu, menjaga gitu. Walaupun mau jin itu jin gue halak gimana, sama kayak orang aja gitu kan, kita harus baik kan kayak gitu. Nah gue salam di situ, posisinya itu bisa gue sebut ada pohon bambu sama duren ya, titiknya di situ. Jalurnya itu lumayan agak naik mau menuju ke rumah orang tua angkat gue itu agak naik. Nah itu sempat motor gue itu kayak ngeden gitu ya. Ya mungkin gue anggap itu karena kan medannya gitu kan. Ya. Nah, tapi gue nggak biasa kayak begitu kalau misalkan gue itu lagi silaturahmi ke situ, nggak biasa seperti itu. Nah itu tiba-tiba udah gue salam, nggak jauh dari situ kan ada pos kosong, bekas apa ya, hansip atau apa nggak tahu juga. Di situ kosong. Nah itu gue agak ngeden motor. Jadi kayak apa ya, gue bawa orang cuman berat, gede orangnya gitu ya, kayak begitu. Nah gue langsung berhenti di situ. Gue lihat cuaca kayaknya nggak enak gitu kan, agak sedikit mendung. Jadi gue mutusin untuk rest bentar dulu lah, ini ada apa nih motor gitu kan, gue cek dulu gitu kan. Jadi kalau misalkan ketika gue nyampe itu kan gue nggak perlu cek lagi gitu. Jadi nggak capek-capek harus nyisir masa gue ngecek kan gitu. Jadi sekalian aja di situ, terus sekalian ngecek. Ya tiba-tiba motor nyala pas gue sela-sela itu nyala, dan itu udah nggak berat lagi. Gue langsung jalan tuh karena mau mendung ya, mau hujan gitu kan. Gue jalan nyampe, gue salam sama orang tua angkat gue yang seperti itu. Udah itu langsung gue buka tenda. Nah tiba-tiba secara nggak sengaja itu ada teman gue, nggak berapa lama menit kemudian tuh gue nyampe, gue mau dirin tenda, ada teman gue nggak janjian, ketemu di situ aja berarti. Tiba-tiba dia muncul. Lo ngapain sendirian gitu? Gue jawab gue gabut gitu. Lo kenapa sendiri gitu? Sama gue gabut. Ya udah gimana kalau kita camper aja yuk gitu kan. Camper kemana? Di atas, di sini aja gue bilang gitu. Enakan di atas kata dia gitu. Ya udah gue ikutin kan ke atas ya kan. Tapi sebelumnya itu gue ngobrol-ngobrol dulu, nggak langsung jalan. Gue ngobrol biasalah yang namanya kita jarang nongkrong gitu kan, kita ngobrol. Gue berangkat itu setelah ngobrol itu sekitar jam 2 lewat lah nggak salah ya, seingat gue itu jam 2 lewat.
mau menuju sore ya gitu. Gue berangkat itu di pokoknya posisinya itu di awal lah ya, gue sebutnya start sih. Kalau buat pendaki lain yang pernah ke Salak gue nggak tahu nyebutnya gimana, cuman buat pribadi gue tuh start gue di situ. Jadi gue nggak nyampe pos 1 atau pos 2 atau pos 4 gitu misalnya, enggak. Jadi ya gue di start bilangnya kayak gitu. Nah menurut gue tuh tempat yang paling enak sih di situ start, karena ada pohon damar kan di situ, ada pohon-pohon damar gitu kan. Terus tempatnya juga agak datar gitu kan, nggak terlalu medannya ke atas dikit, enggak kayak tanjakan gitu, enggak. Jadi agak datar, itu ada di sebelah kanan kan. Jadi posisinya itu bisa menuju ke Curug gitu kan, bisa menuju pendakian di situ. Jadi gua anggap tuh start gue di situ. Nah setelah gue udah nyampe di start gue itu, di tempat gue yang mau malemin gitu ya, mau gue inepin di situ, ya udah nyantai gitu. Lo gue sempat ngobrol sama temen, lo kenapa nggak ngajak yang lain gitu ya. Gue gabutin, gue kan tau sendiri kalau gue itu orangnya penyendiri gitu ya. Orangnya bukannya nggak suka rame, cuman gue emang aneh aja, gue suka sendiri aja gitu. Jadi gue merenungin apa yang gue pikirin, ya gue nggak mungkin lah kayak tuh orang kayak teman gue mau nampung cerita gue tuh nggak mungkin gitu. Gue sendiri gitu kan, mungkin mendengarkan ya iya, menampung tidak gitu kan. Jadi gue nyari solusi gitu kan, nyari solusi kalau gue naik gunung gitu penyendiri kan kayak gitu. Nah tiba-tiba gue lihat kan HP gue itu masih dapat sinyal nih, dapat sinyal. Akhirnya gue hubungin lah teman-teman gue tuh yang di Jakarta. Gue ketemu sih ini loh, teman gue loh, namanya Ambon ya, sebutannya Ambon. Ketemu si Ambon loh, gue ada di sini nih gitu kan. Akhirnya yaudah, gue setelah kerja gue mau ke sana gitu. Gue tungguin, kayaknya udah biasa aja gue tungguin, dan gue nggak berharap terlalu berharap dia datang gitu kan. Yang penting gue udah kabarin bahwa gue di sini berdua gitu kan, ketemu sama dia. Terus gue masak, terus gue bikin pisang goreng gitu kan, sampai menuju mau maghrib lah, belum kunjung datang. Ya udah gue anggap mungkin nggak jadi dia. Gue coba untuk WA dia itu udah nggak bisa, karena kan posisinya itu kalau sinyal itu ada-adanya aja gitu kan. Nggak selamanya ada. Nggak selamanya ada, itu tiba-tiba emang ada. Karena emang nggak jauh sih dari Star itu kan, nggak jauh dari pemukiman. Jadi villa nih pemukiman tuh di bawah lagi gitu, nggak jauh dari situ. Mungkin sedikit itu ada gitu, buat dapat internet gitu kan. Nah maghribnya tiba-tiba tuh gue punya perasaan yang gak enak. Maghribnya tuh punya perasaan gak enak, cuman perasaan aja sih. Kalau menurut gue gitu. Gue masak nasi di situ sama temen gue, ya gue biasa, nggak kayak bercerita yang masalah mistis di sini. Gue tahu di sini mistis, cuman gue bercerita gitu kan. Cukup gue aja yang ibarat kata tahu masalah mistis ini gitu. Mungkin dia punya cerita itu nggak mau cerita ke gue juga gitu kan, karena buat apa sih diceritain gitu kan. Ya malah mancing parno kita bang. Iya, mendingan kita itu di sini have fun aja gitu. Bahasa kalau anak sekarang have fun aja, nyari seneng gitu kan. Nikmatilah. Iya, menikmati malam itu kan. Udah gue masak menuju Isya gitu kan, tiba-tiba muncul lah orang, gue nggak tahu siapa, kaget gue. Tiba-tiba, aduh gue baru nyampe nih gitu, siapa lu gitu kan. Sorry bang, gue temennya si A gitu. Oh A-nya mana gitu kan, gue anggapnya A aja ya, karena gak enak juga kalau nyebut namanya. Si A gitu, ada di bawah. Ya udah, ternyata temennya gue ini si A punya teman lagi. Nah itu kalau menurut gue mungkin dia gunung-gunung lain mungkin udah naik, cuma gunung Salak itu mungkin awal ya, baru gitu ya, baru pengenalan mungkin kalau menurut gue. Nah dia orang Jawa, kalau nggak salah orang Jawa. Datang lah, udah duduk ngopi dulu, ya kan. Udah makan belum gitu? Oh udah, ya udah nih yang ada aja nih lo makan kalau misalkan lo lapar gitu kan. Udah gue sediain gitu. Tadinya sih gue mau tutup, gue mau istirahat gitu kan. Gue kaget aja lo datang gitu kan. Itu sekitar ada yang datang itu 3 orang gitu kan, 3 orang. Nah kita ngobrol, ketemulah si A ini nyampe gitu kan. Si A ini nyampe ngobrol biasa, perkenalan, karena gue gak kenal yang 2 orang itu.
gue kenalan, lu baru bang ya, gue baru kesini, gue mau nyobain kata Gunung Salak kayak gitu. Oh iya bagus dah. Jadi buka tenda kan jadi 2 tuh, jadi 2. Kebetulan kalau misalkan dia nggak bawa tenda, kan tenda gue itu cuman ada bisa 3% doang ya. Cuman 3%, artinya itu cuma 3 orang ya. Kapasitasnya cuma 3 orang. Nah, untungnya dia bawa tenda gitu. Untungnya bawa tenda. Mungkin dia udah dapat kabar kayak gitu langsung niat bawa itu kan. Mungkin kayak gitu. Itu serba dadakan sih kalau menurut gue sih. Gak ada rencana gitu kan. Dari gue sendiri pun ketemu temen gue tuh gak ada rencana. Gak ada janjian sendiri dari rumah. Iya, janjian. Ternyata temen gue juga lagi gabut. Akhirnya gue bikin ya yang tadi gue bilang, gue bikin kabar gitu ya. Maksudnya gue kasih kabar. Ya udah, gue nggak tahu kalau ada orang lain untuk nimbrung gitu, ikut gitu nggak tahu. Makanya kan gue kaget di situ kan. Jadi berlima di malam itu. Jadi berlima sama si A ya. Berlima sama si A. Terus ya udah kita biasa ngobrol perkenalan. Nah, gue dapat kabar dari saya ini si A ngabarin gue. Siapa lagi ada yang mau datang gitu. Ada anak-anak udah mau datang gitu kan. Siapa? Gitu. Ada nih, ada ceweknya juga. Oh, ceweknya gue tahu gitu, gue kenal. Namanya Nisrina. Ya udah, kita tungguin. Ntar siapa yang mau jemput di bawah gitu kan. Emang lokasinya itu kalau mau ke situ tuh agak sulit sih medannya. Karena kan nggak bisa lewat jalur utama, soalnya udah tutup karena ada villa di situ kan, nggak boleh lewat situ. Jadi kita motong jalan, ada 2 jalur di situ, ada 2 jalur yang bisa ke Star langsung ada, sama yang mau ke Curug gitu kan, yang mau ke Curug. Terus setelah kita ngopi, terus makan cemilan dan lain-lain, itu bercerita udah niatnya pengen tidur. Niatnya pengen tidur itu sekitar jam 8 lah, mau jam 9 kalau nggak salah. Seingat saya tuh jam segitu. Tiba-tiba nongol lah tuh dia. Kalau dia tuh nongol tuh udah pasti rame. Dia tuh rame. Pakai teriakan gitu kan. Jadi gue kalau di gunung itu suka iseng kalau pakai suara hewan. Kode gitu. Kayak kode. Cuman kalau dia itu emang kayak begitu kalau di gunung kan, apalagi malam gitu kan. Cuman pakai senter, walaupun pakai senter kan jiper juga orang. Ya kan, takutnya ada binatang, soalnya di bawah itu kan masih bisa lah yang namanya binatang kayak babi ya, anjing gitu kan. Anjing liar kan masih ada juga gitu. Bisa juga jadi ada pantera gitu disebutnya, macan hitam itu ya kan, macan kumbang lah ya. Nah, dia itu datang dengan ramainya gitu. Emang udah biasa lah kita, udah biasa. Nyampe lah dia, si Nisrina, terus sama lupa gue namanya tuh 2 orang lagi, siapa namanya gue lupa. Yang jelas di situ ada 8 orang semuanya kan. 8 orang. Yang gue kenal itu kan emang inget Nisra karena gue sering ngobrol gitu kan, sering ngobrol masalah pendakian. Ya udahlah, akhirnya karena banyak orang, kayaknya cemilan kayak kurang nih gitu. Gue masak lah tuh, yang lainnya Nisrina yang namanya ibarat kata tamu kan, masa dia capek-capek gue suruh masak nggak mungkin dong gitu kan, karena gue tuan rumah ya gue siapin gitu kan, gue masak lah tuh, bikin pisang goreng sama kopi susu ya gitu. Tiba-tiba tuh agak gerimis, yang lain udahlah, ada mau bikin tenda lagi ya, nggak usah, ada gitu, nggak usah, ya udahlah masuk aja gitu kan. Udah ada bikin tenda 2 kan, masuk aja. Kebetulan ada salah satu temennya dari temen gue itu mau ambil air ceritanya, padahal gue udah ada air. Dia orangnya kayak gak enakan, inisiatif lah ya. Inisiatif buat dia sendiri, mungkin kayak gitu. Kalau gue sih misalnya yang ada di gue, lu mau pakai silakan, tapi harus diberesin lagi gitu, diberesin lagi, jangan acak-acakan lah bahasanya kayak gitu. Tiba-tiba ngambil air tuh, Nisrina ikut lah ya, Nisrina ikut. Nah, berasa gue tuh kayak ada yang ngeliatin gue ketika gue lagi masak. Jadi posisi gue tuh, ini tenda berhadapan ya. Terus gue ngediriin apa sih di atas saya, flashlight, cuman gue pakai terpal. Jadi gue pakai terpal. Jadi biar yang satunya lagi itu nggak tampias kan. Takutnya kalau cuman pakai flashlight yang
itu aja bisa tampias juga kalau misalnya lama-lamaan kan jadi embun gitu kan. Akhirnya gue pakai terpal, ya terpal situ. Nah, kok lama-lama nih hujannya itu gede gitu ya, hujannya gede gitu. Gue tahu kalau misalkan hujannya gede di sini bakalan lumpur gitu kan. Kondisinya itu bakalan lumpur karena kalau ke atas lagi mungkin agak sedikit ini ya keras ya tanahnya. Kalau ini gue tahu nih bakalan lumpur gitu, gak bakalan lumpur. Ya mau nggak mau kan gue keluar karena gue posisinya itu di depan tenda, gue lagi masak kan. Gue agak sedikit keluar, gue lihat sekeliling itu becek doang kan, gue lihat becek doang. Tapi gue lihat dari arah atas itu gak sengaja gue liatin aliran yang alami lah ya, bukan dibuat-buat menuju arah gue. Nah itu gue ngeliat kayak ada sosok putih gitu kan, sosok putih. Ya gue nggak tahu itu kuntilanak apa, cuman tuh masih sosok putih. Nah gue cuek aja gitu, gue cuek. Gue ada inisiatif buat bikin apa namanya, biar airnya nggak solok-solokan kecil. Iya, kayak solokan kecil gitu, ngelilingin kita gitu. Iya. Gue bikin, kok makin lama tuh jelas gitu kan. Gue sambil memperhatikan itu, cuman pindah-pindah. Jadi nggak di satu tempat. Jadi ketika ada pohon damar itu kan banyak ya, ada beberapa sih itu yang gede-gede gitu kan. Itu di bawahnya. Cuma yang gue heranin ketika gue udah buat lingkaran itu buat air, gue mencoba untuk masak lagi, itu ada yang nyambit pakai ranting aja, ranting kecil lah ya, yang biasanya kita buat bakar-bakar gitu kan. Itu ada yang lempar, keadaannya masih rame di situ, yang 2 orang lagi ngambil air gitu kan. Nggak mungkin kan, gue bilang dia nggak berani jahil orangnya. Jadi udahlah, mungkin jatuh dari atas gitu kan. Udah, gue masih masak, tapi gue masih memperhatikan yang gue bilang tuh putih-putih apa gitu. Apa halusinasi gue doang, atau gue lagi ya nggak tau lah gitu ya. Ya gue anggap itu halusinasi awalnya gitu. Udah tuh gue masak, gue merinding gitu. Gue ambil senter kan, gue penasaran sama yang tadi. Gue lihat, nah tiba-tiba orang Jawa itu muncul kan berhadapan tendanya. Bang udah jadi bang gitu kan. Oh dikit lagi nih, tapi lu masuk dulu deh, gue bilang. Lu masuk dulu. Kenapa bang? Gitu kan. Nah depan gue kan, gue biasa kalau ke gunung bawa bayonet kan. Bawa bayonet. Nah bayonet itu emang lagi nancep di tengah itu. Jadi posisinya berhadapkan bayonet di sini sama kompor gue. Jadi dia ngobrol depan muka gue gitu. Udah lu masuk dulu bang. Emang ada apaan sih bang? Gitu. Udah lu masuk dulu. Dia malah ngambil bayonet. Di sini dikirain itu ada binatang. Gitu kan. Udah, lu tutup tenda lu tutup aja. Dia sambil ngobrol di gini tuh, di sletingnya itu kan. Emang ada apaan bang? Kuntilanak bang itu. Benar. Dia langsung lempar bayonet, dia langsung tutup. Nah tiba-tiba datanglah tuh. Kejadiannya itu nggak lama gitu. Datanglah teman gua Nisrina sama temannya yang ngambil air itu. Gimana? Wah, hujan-hujan kayak gitu ngambil air kayak serem juga ya gitu. Tapi dapat kan nih, ya dapat lah, aman gitu ya. Nih pisang gorengnya basi kan. Nah akhirnya kita setelah kita udah makan pisang, terus kita udah ya sedikit ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, buat kita ngantuk aja gitu kan. Barulah kita berusaha untuk tidur gitu kan, karena kan waktunya itu buat mereka, kalau buat pribadi gue masih mau nginep lah bahasanya gitu. Tapi buat mereka yang masih sibuk kerja kan kasihan juga kan gitu kan, besoknya lagi kan mau kerja lusanya. Udahlah kita tidur aja, ya udah. Terbesok pagi kita ngeliwat nih gitu ya, ada rencana ngeliwat. Nah cewek ini mau tidur di mana nih, kan tau sendiri kan. Emang sih tomboy, orangnya tomboy, asik udah. Cuma lu mau tidur di mana? Di sono, gue nggak tahu berapa persen tuh. Kalau di sini mungkin lo bisa masuk lah gitu kan. Lo bisa masuk lah. Jadi kan totalnya itu bisa 4-4 ya. Iya. Gue nggak tahu di sana itu persennya berapa. Ya udah lo, gue malu aja sambil cerita. Ya udahlah kita nimbrung tuh ya 4. Cuman gue suruh, lu kenapa di pinggir gitu? Lu cewek gitu.
aku nggak mau di tengah deh gitu. Udah lo ikutin kata gue aja, lo di tengah jangan di pinggir. Takutnya ada binatang ya kan, ada babi lo misalkan di pinggir, babi itu ngerasa kerusuk ya kan, ya gue nggak tahu kan yang masalah binatang sifatnya kayak gimana gitu kan, entar gigit atau nyakar ada binatang yang lain gitu kan nggak tahu. Antisipasi Ya, aja. tapi alasan gue itu bukan itu. Jadi gue tahu kalau dia itu takut dalam hal itu ya, karena emang rasa takut itu emang ada setiap orang gitu. Cuman gue tahu karakternya kalau masalah itu. Nah, gue bilang suruh di tengah dia nggak mau. Ya udahlah tersalut gitu. Nah yang 2 orang ini sih di sebelah gue udah nyantai gitu tidurnya. Udah gue tidur duluan ya. Ya udah. Tapi gue nggak bisa tidur di situ. Gue nocturnal kan orangnya. Gue nocturnal. Nah, gue pura-pura merem aja. Karena yang gue takutin adalah ada orang takut itu pasti disamperin. Gitu. Jin itu gitu, kalau ada kita takut itu pasti disamperin sama dia. Pasti digoda sama dia. Nah, gue pura-pura merem. Itu selisihnya itu 15 menitan lah ya. 15 menitan itu emang tuh ngerasa kayak aneh gitu ya. Di tenda itu aneh. Gue lihat Miss Rina udah merem. Udah aku merem deh gitu kan. Tiba-tiba dia tuh kayak orang nggak bisa ngomong. Jadi kayak orang gugup gimana sih ya? Kayak lidahnya itu ditahan gitu ya. Kayak orang mau teriak gimana sih? Gak bisa. Ada respon dari wajahnya gitu. Iya, kelihatan ya. Gue kira kenapa nih orang gitu. Kenapa? Cuman gue kira mau ngigau kali gitu kan. Nah tiba-tiba dia teriak gitu kan. Kenapa lo? Nah nggak apa-apa. Dalam hati gue tahu gitu, gue tahu. Gue pasti digodain gitu kan, Itu alasan gue kenapa dia gue suruh tengah gitu, biar gue yang di pinggir gitu. Maksudnya lebih aman aja lah. Ya mungkin kan dia cewek mikirnya yang aneh-aneh gitu ya, yang namanya cewek sendiri gitu kan. Ya udah kata dia, gue ceritain ntar aja deh pas kita turun aja gitu. Ya udahlah, akhirnya gue berusaha untuk tenangin dia gitu kan, sebentar ngobrol. Dia ketiduran tuh. Gue masih belum bisa tidur. Ada suara apalah kayak ranting jatuh lah, ada ya. Padahal nggak ada yang mendaki waktu itu, nggak ada yang mau coba mendaki, nggak ada. Terus hujan itu emang agak sedikit lebat gitu kan. Ada yang kayak getok-getok tenda gitu, ngegoyangin lah gitu ya. Cuman kalau menurut gue sih itu kayak barang di ketok-ketok ke tenda. Ada pukulan gitu. Kayak gitu. Mungkin anak-anak ini. Ya kan, mungkin anak-anak. Ternyata emang gue perhatikan dan gue coba untuk teliti yang di luar, ya nggak ada aktivitas anak-anak. Memang ada istirahat di dalam. Iya, pada istirahat. Emang kan mereka kan pekerja gitu kan. Karena habis pulang kerja, emang besoknya libur, cuman habis pulang kerja tiba-tiba jalan capek gitu. Ya udahlah, gue tidur aja daripada gue iseng gitu kan, sendirian gitu. Jadi gue tidur. Culah pagi-pagi tuh jam, kalau nggak salah jam setengah 8. Gue mau mastiin di sekeliling gue yang getok-getok itu, gue masih penasaran kan. Entah itu orang, entah itu binatang. Gue mastiin, biasanya kalau orang ada jejak ya, karena kan becek. Iya. Nah, becek kan, kalau binatang pasti ada jejak ya. Gue coba cek dulu, gue cek sambil yang lain lo ngapain gitu kan, pada nggak ngulet-ngulet lah, bahasa lainnya gue nggak tahu lah, kayak ngulet gitu ya. Enggak, gue mau ngecek aja nih yang gue bikin saluran. Gue nggak mau bikin mereka itu panik gitu kan, ibaratnya nggak mau ada pikiran yang aneh-aneh lah. Ya udahlah, gue ngecek. Itu gue lihat tuh nggak ada jejak orang, kaki gitu, jejak binatang tuh nggak ada. Gue anggap itu ya ini sih, gue nggak tahu ya, walau alam ya, mungkin gaib gitu kan, yang jahil atau gimana gue nggak tahu. Yang jelas itu nyata banget menurut gue itu, kalau semalam itu ada yang getok-getok itu. Kira kita ngeliwat lah, karena itu udah janji mau ngeliwat seadanya gitu kan. Ngeliwat. Kita udah bisa ngeliwat rapi-rapi itu. Nah, gue udah masukin tenda tuh. Gue pakai yang bukan keril yang berapa liter yang gede tuh, enggak. Pakai yang standar aja buat gue sendiri kan, karena kan gue mau sendiri di situ kan awalnya. Nah, itu ada yang narik.
Webbing gue kalau bahasa anak pendaki nggak tahu apa ya, kalau menurut gue webbing kali ya. Webbing gue tuh ada yang narik. Webbing yang di apa sih yang buat pundak itu kan ada lebihnya tuh. Itu ada yang narik. Gue lihat nggak ada orang gitu. Ya udahlah, gue bilang buru-buru lah gitu, buru-buru aja. Ntar takutnya hujan ya, padahal cerah. Gue biar ngalihan aja gitu kan. Turun lah. Nah disitulah kenapa gue tahu sebenarnya di Serina ini dia bercerita sama gue, itu ada pramugari. Kata di versinya dia. Iya, versinya dia ada pramugari. Wah, pramugari serius loh. Iya, semalam itu tiba-tiba dari tenda itu muncul pramugari. Nah, si pramugari ini bilang, "Kamu mau gak jadi teman aku? Ikut aku yuk." Gitu. Nah, itu gue merinding di situ. Ya setahu gue kan kuntilanak kan yang gue lihat. Ya. Nah, dia bilang itu. Sebelumnya akhirnya gue cerita sebelumnya ketika lo ngambil air berdua itu gue ngeliat kuntilanak. Awalnya tuh gue nggak tahu kalau itu kuntilanak. Cuman ada beberapa kali itu pindah-pindah tempat. Jadi tuh ada damar tuh kayak sela-selaan gitu. Dia pindah-pindah begitu. Bukannya ngilang yang transparan tuh enggak. Jadi dup gitu. Jadi kayak ada sedikit asap gitu. Jadi kayak, gitu. Iya, tiba-tiba ya ada di situ sebelah. Kayak gitu. Jadi bukannya yang kayak tiba-tiba ngilang transparan lama. Enggak begitu. Iya kan banyak versi nih, banyak orang-orang menemukan makhluk-makhluk itu ketika hilang pudar hilang. Ini nggak langsung duf gitu ya. Gue nggak bisa bilang lah. Cuman yang gue posisikan itu yang gue lihat di malam itu ya seperti itu. Gue nggak bisa menandingi atau menyamakan ya atau membedakan antara ini yang benar kayak gini atau tidak tuh. Yang gue tahu itu ya kayak begitu yang gue lihat gitu. Jadi gue nggak membedakan hal lain yang di luar itu gitu kan. Jadi yang apa yang gue lihat ya gue ceritainnya kayak gitu sama Nisrina kan. Wah, berarti yang lo lihat itu kuntilanak. Gue nggak bisa mastiin. Gue nggak bisa mastiin itu kuntilanak. Yang jelas itu jin sih. Sosoknya putih. Ya, kalau yang gue lihat putih, biasa kayak kayak gaun-gaun berantakan gitu, nggak bersih, berantakan. Menurut gue itu berantakan. Rambutnya itu ya biasa kayak rambut panjang terus agak sedikit acak-acakan. Cuman dia nutupin ini, gue nggak tahu di madep sono atau madep gue nggak tahu. Cuman ketutupan gitu kan. Nah itu ya karena gue kan kenapa sih gue nggak lari atau karena aku suka aja gitu ya. Hal itu yang mistik-mistik kayak gitu, gaib-gaib gitu menurut gue ya emang gue sering ya di tempat manapun tuh pasti ada gaibnya kalau menurut gue ya. Sering berpapasan gitu kan, kayak gitu. Cuman baru kali ini tuh yang benar-benar menampilkan sosok kuntilanak ya, gue anggap jin berbentuk kuntilanak itu menyerupai. Mungkin sebelumnya gue ada sugesti tentang Nisrina ini pasti takut hal-hal yang kayak gini, mungkin kayak gitu, makanya dimunculin kayak gitu. Ya udah gue cerita kayak gitu. Akhirnya dia tuh sempat Nisrina sempat down gitu ya. Serius, bla 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 bla, ini pramugari ngajak kayak gitu. Mau gak jadi teman aku, ikut aku yuk gitu. Gue nggak tahu deh kalau dia bilang ayo, gue nggak tahu juga gitu kan. Apa yang terjadi gue nggak tahu. Mungkin ya walau alam ya, mungkin entah dibawa atau gimana gue nggak tahu lah. Akhirnya yang lain berencana untuk pulang kan, tapi gue masih betah karena kan gue suka dingin gitu ya, suka dingin daripada panas gitu. Kalau panas kan gue nggak kuat gitu. Jadi bukan berarti dingin kuat, gue suka aja cuaca dingin yang menurut gue tuh adem gitu ya, adem. Nah akhirnya gue memutuskan untuk sehari lagi di situ, yang lain pulang gitu kan, Jadi ketika emang keadaannya udah, gue lihat cuaca tuh gerimis ya, makanya anak-anak buru-buru kan karena udah tahu mendung gitu kan. Gue ngobrol lah sama orang tua angkat gue ngobrol loh. Ketika gue lagi ngobrol, nggak lama dah, ketika gue lagi ngobrol gitu, bunyi lah, gitu kan. Jadi kayak suara nimpa kaca itu kan, kalau menurut gue ketebalannya itu agak sedikit tipis ya, bukan kaca gedung. Oh di rumah orang tua itu? Iya, jadi kayak villa, cuman kayak zaman dulu gitu. Desain villa zaman dulu. Jadi dia itu
lebar, kacanya lebar. Emang sebelumnya itu ada retakan kan yang di sebelah, kalau dari gue ngobrol itu berarti ada sebelah kanan. Jadi gue berhadapan begini tuh kaca lebar. Nah itu ada yang nabrak. Ada suara tabrakan. Ada suara tabrakan gitu. Jadi ada suatu benda yang nabrak, cuk gitu. Gue kaget. Wah, gue kira angin kenceng kali ini gitu. Tapi enggak, angin biasa aja. Cuman emang hujannya itu agak sedikit deras lah ya. Agak deras tapi nggak terlalu deras gitu. Gue buka lah pintu. Nah, nggak ada siapa-siapa. Tapi logika gue gini, kalau misalkan ada barang atau ada hewan gitu kan, kalau kena kaca ini pecah lah, tipis banget itu. Kalau menurut gue tipis banget. Pas gue mau gue mau tutup, aku penasaran lihat di belakang pintu itu. Gue lihat ada celepuk gitu kan. Jadi celepuk apa ya kalau di sini gue nggak tahu namanya apa, mungkin burung hantu. Cuman kalau orang sana tuh celepuk lah gitu. Nah tiba-tiba ada celepuk kan, gue lihat, gue kaget di situ, celepuk. Nah kata itu apaan, bilang gitu. Kayaknya sih ini burung hantu kan, karena gue taunya burung hantu kan. Gue tau celepuk karena abah kan, karena orang Pangat gue. Mah ini mah celepuk katanya gitu kan, mah celepuk gitu kan. Gue ambil kan pakai jaket gue waktu agak tebel kan, yang di luarnya itu kan buat windproof ya, dalamnya itu emang buat hangat kan ya. Oh, double layer. Iya, jadi yang buat hangat ada, yang buat angin ada gitu kan. Nah, gue ambil, ini ada apa nih bah, bilang gitu. Tapi kan kalau misalkan kena kaca ini pasti pecah kaca kan. Kita lagi ngobrolnya emang masalah pusaka yang di Citaman, di Curug. Itu lagi ngomongin itu, cuman tiba-tiba dan gue sedikit cerita tentang yang gue alami kemarin malam itu. Ya itu ada tanda itu, gue nggak tahu. Burung itu ya burung hantu lah ya, burung hantu. Itu gue ambil. Wah, sayang banget nih kalau misalkan emang gue suka banget sama hewan. Itu burung ya, sama itu burung. Nggak hanya hewan itu aja sih, emang gue suka hewan. Tapi gue emang suka itu burung hantu gue suka. Itu ukurannya semana nih? Kalau celepuk itu kayaknya nggak bisa gede deh. Tapi dia bisa terbang, sayapnya tuh lebar. Seukuran burung merpati ada ya? Enggak, lebih gedean lagi. Lebih gedean lagi. Kalau merpati kan agak kecil kayaknya. Ini dia sayapnya bisa lebar gitu, bisa lebar. Gue nggak mau, tadi kan emang gue mau semalaman di situ ya, sehari lagi gitu. Cuman karena gue dapet ini, sayang banget pulang, gitu kan. Ya, gue mau pulang dulu deh gitu kan. Udah besok aja. Tapi kasihan nih, takutnya mati nih gitu. Gue tahu makannya yang kayak gini kan jangkrik, ya kan masih kecil gitu ya. Saya daging-daging yang udah diiris gitu kan. Udahlah, gue balik aja ya, kita balik. Ya udah baliklah tuh, kita balik. Udah nggak, ketika balik itu nggak ada apa-apaan, biasa. Gue pakai kardus ya kan, gue sempet berhenti tuh buat ngasih minum gitu kan. Gue nggak tahu deh itu diminum pengen, yang penting gue kasih aja lah gitu kan. Gue kasih minum tuh, gue taruh kayak bekas aku, gue potong, gue taruh di situ kan. Gue pulang lah, tapi gue pulang tuh setelah udah reda hujan gitu kan. Nggak mungkin lah gue hujan-hujanan, kasihan juga kan hewannya kan. Gue pulang, nyampe di rumah, gue sempet ngasih tahu nyokap kan, dapat burung ginian gitu kan. Burung hantu itu gue lepasin di ruang tamu, terbang aja biasa bolak-balik ya, karena kan biar beradaptasi ya dengan yang sekarang ini gitu. Lingkungan baru ya. Lingkungan baru. Ya sengaja gue lepas, pintu gue tutup. Udah tuh gue tangkap lagi, gue kasih makan. Itu gue taruh di kamar gue. Jadi kamar gue itu sebenarnya sih baru dibangun kan, atas itu kayak baru dibangun gitu. Dan itu ventilasi itu nggak besar. Jadi ventilasi kecil gimana sih? Segaris gitu doang. Kan nggak mungkin kan. Kalau misalkan gue pikirnya kalau burung hantu itu bisa lepas ke situ, nggak mungkin. Bisa keluar lewat ventilasi itu nggak mungkin gitu. Menurut gue nggak masuk akal lah kalau misalnya bisa ke situ, karena gue tahu posisi badannya itu agak sedikit gede gitu kan. Ya udahlah, dengan tadi gue nggak gue ikat. Lepasnya di kamar. Lepas gue tabar kayak umbar aja lah gitu. Gue umbar, terus gue kasih makan, karena kan
abang gue itu punya musang ya, punya musang gitu kan, nggak mungkin gue taruh di luar gitu kan, jadi gue tebar di kamar aja, terus gue kasih makan gitu kan, jangkrik, gue kasih makan jangkrik, itu gue tebar aja jangkrik, ya gue tidur kan, gue perhatikan pas malam-malam sih masih ada gitu kan, masih ada. Tiba-tiba tuh ketika gue tidur itu agak sedikit ada mimpi kayaknya gitu waktu itu. Seingat gue gitu ya, seingat gue kayak gitu, ada mimpi. Gue harus ke sana gitu, ya harus balik lagi. Entah itu gue harus bawa burung tuh nggak tahu. Cuman mimpi gue harus ke sana gitu. Jadi gue tahu harus ke sana itu, ya gue ada di sana seperti yang gue mimpi kalau mau ke gunung, gitu kan. Gue ada di sana lagi. Cuman itu baru sekali. Kalau sekali itu gue nggak terlalu ini banget, nggak terlalu gue anggap itu petunjuk atau enggak. Jadi kalau udah lebih dari 3 kali tuh gue anggap petunjuk gitu kan. Memang seriuskan lah ya. Iya, itu gue rawat tuh sehari 2 hari gitu kan. Nah tiba-tiba tuh gue ngerasa kayak kok perasaan gue pengen kesana mulu gitu ya, pengen kesana mulu gitu. Ada apaan ya? Ya udahlah, gue nggak pakai persediaan apa namanya biasa gue lagi nggak. Jadi gue silaturahmi aja, biasa gitu. Iya. Tampilan gue biasa aja. Ya udah gue datang aja. Nggak bawa burung itu? Enggak, pulang besok aja. Gitu. Pulang besok aja. Pas gue mau berangkat, kalau nggak salah itu di Cijantung deh, nggak salah Cijantung. Gue sempet trouble. Motor gue itu tiba-tiba injeksinya mati. Jadi kalau udah injeksi kan dia ada indikatornya kan nyala ya, kuning-kuning. Nah tiba-tiba tuh motor mati kalau misalkan yang indikator itu nyala kan, injeksinya. Itu gue starter nggak bisa, gue selang nggak bisa. Ya udahlah, nggak jadilah niatnya gitu kan, nggak jadilah. Ya udah, gue mau dorong. Tiba-tiba tuh indikator itu nggak nyala lagi. Gue starter bisa, karena niat gue pulang gitu, mau pulang gitu. Ya udah gue pulang. Oh, nggak melanjutkan perjalanan? Nggak lanjut. Udah gue pulang, karena menurut gue tuh aneh aja sih tiba-tiba injektor nyala gitu kan. Ketika gue niatkan untuk pulang itu udah mati injektornya, tapi bisa di start akhirnya. Dan perjalanan di hari itu cuman baru sampai ke situ babang bawa motor itu? Iya, baru sampai situ. Nggak panas berarti kondisi motor? Enggak, biasa. Dari rumah abang ke Cijantung kan nggak terlalu jauh kan? Nggak terlalu jauh. Nah gue pulang ke bengkel dulu kan, nggak sempet ke rumah dulu gitu. Gue pengen cek dulu lah ini apaan sih gitu kan. Ke bengkel biasa, tiba-tiba tuh gue niat, kok gue pengen ke rumah nih, gue pengen balik gitu kan. Emang bengkelnya nggak jauh, gue jalan kaki aja pulang. Jalan kaki. Emang bengkel itu di dalam apa namanya, rumah penduduk lah ya, gang-gang gitu lah ya, gang-gang gitu. Udah gue jalan, nggak jauh dari gang gue. Jadi gang bengkel ini gue sebelahnya nih gitu. Tinggal lah motor di situ. Nah, gue tinggal. Gue keingetan pengen ke rumah itu gara-gara ya emang, wah burung hantunya aman gak nih ya gitu kan. Burung hantunya aman gak nih ya. Gue takutnya, ya kan gue niatnya, gue sempat bilang ke nyokap kan sebelum gue berangkat itu, titip gitu kan. Takutnya dimainin bocah gue lah, ponakan gue gitu ya. Gue takutnya dimainin, soalnya kan kukunya tajam. Kukunya tajam. Gue pulang tuh burung hantu atau celepuk itu nggak ada. Gue tanya nyokap gue, ini dibuka gak pintunya? Nggak ada yang masuk. Di kamar gue taruh. Terus abang gue tanya, ada yang bilang kan kayak temen gue tuh bahwa dikasih musang. Nggak mungkin abang gue tega ngasih makan musang sama binatang hidup itu. Ya menurut gue kan binatang yang kayak gitu kan apa ya, nggak mungkin tega itu nggak mungkin kan. Karena menurut gue tuh burung hantu itu ya binatang yang gue suka gitu ya, yang gue favoritkan lah gitu. Dan abang gue nggak mungkin sampai setega itu gitu loh. Mungkin dia kalau ngasih musangnya kan dengan kepala ayam yang udah mati kan, kepala ayam dan lain-lain, nggak mungkin yang masih hidup kayak gitu. Gue tanyain, ya abang gue setahu gue nggak bakalan tega kayak gitu, ya gue percaya gitu kan.
terus burung hantunya kemana? Kalau misalkan emang nggak ada yang masuk buka pintu kemana? Ya, itu juga belum lama bang. Setahu gua seingat gua waktu itu sebelum berangkat gua ngunci kan, gua ngunci pintu. Nah itu gua tanya nyokap, nggak ada yang main-main. Kok hilangnya kemana? Ventilasi kan gua bilang cuman segaris doang. Nggak logika kalau di luar keluar ventilasi ya. Segitu doang. Ya udahlah, mangga bukan rezeki. Padahal gue seneng banget itu burung. Gue pengen banget melihara itu. Nggak kesampean, nah baru itu doang karena nemuin gitu kan, nemuin itu. Ya udahlah, bukan rezeki menurut gue kayak gitu. Nah tiba-tiba gue ke bengkel lagi dan gue dapet kabar teman gue tuh ada di tempat orang tua angkat gue. Lo ngapain gitu kan? Lo kenapa nggak bilang apa namanya dari kemarin gitu kan? Ya gue dadakan karena gue emang nggak jauh dari sini rumah teman gue gitu. Emang gue ada niat itu buat ke Salak sama teman gue gitu. Gue lupa ngabarin. Yaudahlah gue nggak pakai ini kan, nggak pakai basa-basi. Yaudah gue nyusul gitu. Oh berangkat masih parkiran sana. Saking gue frustasi itu burung nggak ada. Karena gue emang demen banget itu burung ya kan. Yaudahlah gue berangkat. Terus gue bawa daypack doang, kompor gas segala macam gue masukin. Gue ketemu teman gue di situ. Teman gue, nah gue cariin di Abah teman gue yang bilang dia apa namanya udah di Abah. Gue kira mah bohong ya. Jadi gue ketemunya itu ketika yang mau ke Curug itu, udah di dalam berarti ya, udah di dalam. Pendakian. Jadi gue ketemunya di situ. Karena kan gue ke Abah itu, Abahnya tuh nggak selamanya ada di situ karena ada rumah lagi di bawah, gitu kan. Jadi di situ cuma ada motor sama anaknya gitu. Dan anaknya itu ada di dalam. Ya gue kan nggak mungkin gue masuk ibaratnya tiba-tiba masuk atau gimana gitu kan, nggak mungkin. Jadi gue perhatikan dulu, gue takutnya anaknya yang udah nikah gitu, dia punya menantu kan gak enak juga gitu. Gue perhatikan dulu sampai dia keluar, gue bilang, gue salam, ini katanya ada si Reza ya di sini. Reza mana ada gitu. Wah bohong nih anak, bilang gitu kan, bohong nih. Reza, gue kasih fotonya. Oh ini mah emang gak kenal sih, cuman tadi kayaknya ada nih orang ini gitu. Cuman izin itu motornya. Oh ya udah, di mana dia? Nggak tahu, cuman bilangnya mau naik doang gitu. Ya udahlah, gue feeling gue lewat jalur ini aja kali yang mau ke Curug ya, gitu. Ya udah, jalur Curug itu kan ada jalurnya itu turun dan tuh ada kayak ini ya, peternak ayam gitu ya, kayak kandang ayam gitu ya. Gue kan males banget gitu kan, bawa ayam gitu kan gue males ya. Soalnya kalau namanya peternak itu bobo aromanya nggak sedap lah ya. Itu gue nggak suka gitu. Tapi ya demi ini mau nggak mau. Iya, demi gue biar ketemu sini aja. Ya gue deh lanjutin aja lewat lah. situ. Lewat situ aja lah gue lanjutin. Ya udah, gue pakai senter seadanya aja. Gue nusurin pas mau ke bawah. Gue ketemu. Gue sempet kaget juga sih. Pas lagi mau turun gini, itu ada orang jongkok kan, gue kaget. Belum pakai senter tuh agak gelap. Lalu katanya udah naik. Anjir, jalurnya gak enak banget lewat sini kayak gitu kan. Ya iyalah, lu kalau mau lewat yang langsung start itu lu lewat kiri, jangan lewat yang ke bawah gitu. Jadi kan modelnya gini ya. Iya, gitu yang jalur itu agak melimpir ya. Iya. Ya gue nggak tahu, gue takutnya lewat situ nyasar gue gitu. Ya udah, gue ketemu, mana teman lo? Gue lihat ada 4 orang. Ada 4 orang situ. Nah, tiba-tiba anaknya orang tua angkat gue itu datang tuh bawa anjing peliharaan gitu kan. Datang ngabarin, oh ada tamu gitu kan. Gue biasa dipanggil kan, emang abut ya. Oh ada tamu siapa gitu. Oh temenin dulu lah, baru juga nyampe gitu. Udah temenin dulu, ya udah temenin. Gue lihat ini kayaknya sih wajah-wajahnya nggak asing, nggak tahu gue pernah lihat di mana. Cuma ya dia bilangnya minta temenin kemana gitu.
katanya sih ke Curug. Lah ngapain ke Curug malam-malam gitu, menurut gue kan kalau ngecamp ya misalkan dia mau bermalam di situ kan bahaya juga kan Curug kan. Emang kalau menurut gue buat survival itu aman kalau dekat buat orang survival itu aman sih, karena emang banyak yang bisa dimakan kalau menurut gue ya. Daerah yang gue tahu lokasinya di Curug itu banyak yang bisa dimakan. Buat ngapain? Jadi kayak apa namanya, orang supranatural. Nah, ya anggaplah dukun ya kali ya gitu. Bisa dibilang. Kalau bahasa Jakarta itu dukun kali ya. Spiritualis lah. Dia tahu gini-gini. Nah, gue cerita sama, udah anterin aja. Tapi gue nggak mau. Sebelumnya udah kenal sama? Nggak kenal. Oh, nggak kenal sama sekali. Cuman karena permintaan Abah tuh, ya gue nggak bisa nolak dong. Abah yang berpesan, abang suruh anterin. Nah jadi gue balik ke situ cuman dibilang ada tamu. Gue kira tamu tuh kayak teman gue, kenal. Gue kira itu, ternyata gue disuruh nemenin. Kalau gitu mah disuruh naik aja dulu ketemu tempat tadi, gitu kan? Iya. Ya, dia apa namanya, nggak berani kalau misalkan nggak ada yang ngasih tahu jalan, gitu, nggak berani. Oh, baru juga mau di situ? Ya mungkin gitu, karena dia bilang mau mandiin, ada sih taruhlah pasiennya ya, mau mandiin dia gitu, mau mandiin buat apaan? Terus dibawa bambu kuning gitu kan. Ya udah, kita ke Curug aja kalau kayak gitu. Oh, mau abang anterin? Gue anterin. Gue anterin. Perjalanan sih biasa aja kalau menurut gue ya. Gue sempat berpikir, ini orang beneran orang ahli dalam itu bukan ya gitu. Gue berpikir kayak gitu. Tiap jalan tuh udah nyampe yang lokasi menurut gue dia mau. Jadi dia pengennya lokasi, jadi ada yang namanya Curug, pasti ada namanya penampungan air buat warga. Ya kan, nggak hanya paralon aja. Biasanya tuh kalau paralon aja itu pribadi kan, buat rumah mereka. Ini ada tampungan air lagi. Jadi kayak apa ya kalau bahasa, genangan air gitu lah ya? Bukan genangan sih, udah dicor, udah dibuat kayak gitu. Oh, penampungan sementara. Penampungan kayak gitu. Gue nggak tahu, mungkin buat mandi atau apa. Nggak mungkin sih kalau buat air minum, menurut gue nggak mungkin. Pasti dipakai paralon kan. Tapi di situ menurut gue angker, emang gue udah tahu di situ kan angker kan. Karena ada cerita yang lainnya gitu, yang menurut gue itu sampai ada yang bilang tenda terbang lah dan segala macem gitu. Cuman ya dia maunya di situ. Gue agak sedikit ini juga sih ingat waktu itu kan, karena binatang aja, binatang buas kan. Ya udahlah, gue bismillah aja gitu, gue bismillah. Gue udah nyampe, gue bikin apa namanya tenda, gue diriin tenda yang udah dikasih sama Abah. Dia dikasih tenda sama Abah. Itu diriin aja tuh kayaknya aneh menurut gue. Apa sih namanya yang buat tiang-tiang ininya? Tiang-tiang tenda. Iya, tiang-tiang tendanya itu udah gue ikat. Cuman itu kayak ada yang lepas, jadi kayak rubuh lagi. Kayak rubuh lagi. Nah, gue diriin, cuman gue perhatiin dulu di situ. Gue perhatiin, udah aman nih. Gue saking mikirnya takutnya iketan gue gawat, nggak mungkin sih iketan mati gitu kan. Gue kalau ngiket tuh iketan mati gitu kan. Gue tambahin lagi iketannya, kayak gitu kan. Gue tambahin lagi kan, pakai tali rapi, karena gue itu selalu bawa persediaan kan. Kalau misalkan udah ada yang ke gunung itu, gue pasti bawa apaan aja yang ada di daypack gue tuh. Pasti gue bawa. Udah gue ikat, terus gue bikin kopi gitu. Setahu gue ya, yang namanya udah ada niat mau ke tempat seperti itu, punya konsumsi, logistik lah ya. Logistik, ya kan. Ternyata nggak bawa, cuman bawa kopi sama biskuit. Dari si spiritual itu. Gue langsung anjay, gue bilang gitu kan. Agak sedikit kesel. Gak cuma nemenin berarti ya? Iya, gak cuma nemenin. Ngempanin juga ya? Iya. Gue sih bukannya apa ya, hitung-hitungan ya? Hitung-hitungan, atau gue itu pengen biar di ini apa namanya, ini gue udah nganterin, harus setidaknya kasih apa kayak gitu. Ya? Bukan itu sih, cuman saling mengerti lah ini. Iya, masalah gue nggak bawa apa-apaan gitu kan. Gue nggak bawa apa-apa, ya karena gue punya konsumsi sendiri.
itu juga makanan ringan. Sekarang kalau dimakan sama dia sama gua cuman habis berapa jam doang mungkin gitu kan. Iya. Kan kita butuh nasi. Nggak sesuai kebutuhan berarti. Heeh.